Konsep yang kita lakukan adalah menekan biaya produksi seminim mungkin dan mendapatkan keuntungan sebesar mungkin ya teman-teman. Ketika kita ikut-ikutan cara orang dalam proses budidaya tanaman cabai, sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa biaya untuk produksi budidaya tanaman cabai itu adalah biaya yang luar biasa besar ya teman-teman. Sehingga salah-salah jika kita melakukan proses budidaya tanaman cabai ikut-ikutan dengan cara-cara yang tidak tepat, maka tentunya kerugian akan kita dapatkan ya teman-teman. Oleh karenanya channel ini hadir tentunya semata ingin memberikan tutorial terbaik untuk teman-teman yang ingin khususnya budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1 dengan para petani yang ingin membudidayakan tanaman cabai rawit pelita 8F1 khususnya untuk para pemula ya teman-teman. Karena setiap petani, setiap orang, setiap petani di seluruh Nusantara itu memiliki pengalaman masing-masing ya teman-teman untuk proses budidaya tanaman cabai. Oleh karenanya maka pada kesempatan hari ini sesuai dengan permintaan-permintaan para subscriber semua bahwa reviewkan dari awal sampai akhir untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1, maka pada kesempatan kali ini proses yang akan saya tanam adalah 7.200 batang tanam. Tentunya akan saya reviewkan videonya secara satu persatu dari mulai proses pengolahan lahan, kemudian penanaman, perawatan, proses pemupukan dan lain sebagainya ya teman-teman. Oleh karenanya setiap video tentunya memiliki keutamaan-keutamaan atau manfaat-manfaat yang akan saya berikan untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita 8F1. Oleh karenanya simak terus video ini sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru bergabung tentunya silahkan like, comment, share, dan subscribe karena memang untuk subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, simak terus video ini sampai selesai untuk proses pengolahan lahan pertama untuk proses budidaya tanaman cabai rawit pelita. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman untuk proses pembuatan bedengannya. Ini untuk populasi 7.200 pohon ya teman-teman. Jadi di 7.200 pohon itu semuanya lahannya adalah hampir 3.000 meter ya teman-teman. Jadi dengan jarak lubang tanam nantinya ini adalah 60 kali 60 cm ya teman-teman. Jadi idealnya seharusnya adalah 65 kali 65 ya teman-teman. Karena saya akan coba untuk proses penanaman rawit hijau pelita 8F1 kali ini di posisi 60 cm kali 60 cm untuk jarak antar tanamannya ya teman-teman. Nah, kembali saya akan mereview ini untuk tinggi bedengan adalah 30 cm karena menjelang akan musim kemarau ya teman-teman. Jadi sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa untuk proses penanaman cabai itu usahakan di bulan 7 karena jadi nanti untuk bulan 11 itu kita panen awal bulan 11 atau pertengahan bulan 10
Nah, biasanya untuk harga di bulan November dan Desember termasuk Januari itu harga biasanya lumayan melonjak tinggi, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan harga cabai rawit pelita 8F1 hanya Rp25.000 untuk di daerah saya, teman-teman. Nah, ini lahannya seperti ini. Jadi ini baru 1000 meter yang sudah kelar. Berarti kita proses pengerjaan 2000 meter lagi. Dan untuk ini sebelah atas ini akan saya kerjakan kembali. Jadi proses penanamannya kita bertahap ya teman-teman. Nantinya biar kita panennya tanpa henti. Dan ke depan harga murah kita biasanya kebagian, harga mahal pun biasanya pun kita kebagian ya teman-teman. Karena sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, untuk jenis cabai rawit pelita 8F1 itu, saya yang sebelah atas sana juga masih panen. Sebelah atas hampir 2 tahun masih produktifnya teman-teman. Masih bisa berbuah lebat. Ini awalnya adalah sisa cabai rawit kaliber ya teman-teman, yang 3200 pohon. Dan untuk bibitnya, oke, saksikan terus videonya sampai selesai. Nah, ini adalah bibit cabenya ya teman-teman, rawit pelita 8F1 seperti ini. Jadi ini jumlahnya baru 2300 batang tanam. Ini 2300. Mudah-mudahan gak ada yang loss ya teman-teman. Semoga ini tumbuh semua. Ini lumayan sudah mulai tinggi. Dan saya tidak melakukan proses potong pucuk ya teman-teman. Setiap kali melakukan proses penanaman selama 8 tahun budidaya rawit pelita 8F1, saya tidak melakukan proses potong pucuk ya teman-teman. Nah, oke lur, pada hari ini kita akan melakukan proses pelobangan dan pemberian pupuk kandang ya teman-teman. Pupuk kandang atau kotoran hewan ini sebagaimana yang telah saya jelaskan pada video sebelumnya, ini adalah kohe kambing dan kohe ayam petelur ya teman-teman. Kohe ayam petelur ini memang kualitasnya bagus untuk proses penanaman cabai rawit pelita 8F1 ya teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin membeli benih cabai rawit pelita 8F1, silahkan klik di sebelah kiri layar Anda. Di situ sudah saya sematkan untuk proses pembelian benih cabai rawit pelita 8F1-nya ya teman-teman. Ini pohon pisangnya, kalau mau ditebang pun sayang karena sedang berbuah. Ini yang disisain semuanya sedang berbuah ya teman-teman. Tadinya mau saya bersihkan, tapi sayang nanti kalau udah pisangnya matang baru kita tebang. Nah, ini untuk proses pelubangannya. Ini untuk pelubangannya sudah yang sebelah sini. Ya, ini untuk panjangnya 30 meter ya teman-teman. Antar beddingan ke sana 30 meter. Jadi disesuaikan bagi yang teman-teman ingin menggunakan mulsa, dipersilahkan. Tapi kalau saya di sini selain daripada memberikan lapangan kerja untuk ibu-ibu lingkungan sekitar untuk melakukan proses pengoretan, karena kalaupun menggunakan mulsa katanya, Pak, saya kasih pekerjaan untuk membersihkan kebun Bapak. Kalau pakai mulsa kita nggak bersihkan ya, karyawan perempuan, ibu-ibu nantinya nggak ada penghasilan ya teman-teman.
Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jadi kenapa saya melakukan proses pemberian pupuk dasar kotoran ayam per lubang seperti ini? Jadi ini nanti hasilnya jauh akan lebih maksimal, karena jadi pokok tanaman itu fokus pada unsur hara yang terdapat pada pupuk dasaran tersebut ya teman-teman, ketimbang kita melakukan proses penaburan di bedengan secara disebar-sebar langsung ya teman-teman. Dan nanti hasilnya seperti ini. Ini kan dia fokus ya, diserap langsung oleh akar tanaman dengan usia tanaman yang cenderung lama ya teman-teman. Ini dari Maret sampai sekarang ya teman-teman, tahun lalu ini masih berbuah lebat seperti ini. Itu adalah konsep yang saya lakukan ya teman-teman. Sehingga kalau ditabur secara per lubang itu hasilnya akan cenderung jauh lebih efektif. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses pengolahan lahan cabai rawit Pelita 8F1 bagian ke-1 ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.